Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran soal ini? Gimana caranya anak-anak kecil bisa jago banget sama tata bahasa yang rumit, padahal nggak pernah ada yang ngajarin mereka secara langsung? Ini tuh salah satu keajaiban paling keren dari otak manusia. Nah, ini dia nih, inti teka-tekinya. Coba lihat kesalahan pertama. He get died atau dia dimatiin. Kedengerannya logis kan, walaupun salah. Si anak lagi coba nerapin sebuah aturan. Tapi kesalahan kedua, I disappeared the bear atau aku menghilang beruang itu hampir nggak pernah kita dengar. Aneh ya, seolah-olah ada sesuatu di otak mereka yang secara naluriah bilang, itu nggak boleh. Apaan tuh? Dan ini bukan contoh ngasal loh, ini beneran ucapan dari anak perempuan namanya Sarah, umur 3 tahun, ini nunjukin ke kita kalau otak anak-anak itu lagi kerja keras, lagi berusaha memecahkan kode dari sistem bahasa yang mereka dengar setiap hari. Jadi yang penting kita pahami di sini tuh, ini bukan kesalahan acak. Ini justru tanda-tanda otak yang lagi aktif, yang lagi coba-coba nerapin aturan, kayak misalnya nambahin akhiran ed buat nunjukin masa lampau. Tapi anehnya, ada batasan tak terlihat yang mereka patuhi. Gimana caranya mereka tahu di mana batasannya? Nah, inilah yang disebut para peneliti sebagai paradoks Baker. Gampangnya gini, anak-anak itu kan dibanjiri data positif ya, artinya mereka cuma dengar kalimat-kalimat yang benar. Mereka hampir nggak pernah dapat data negatif, alias dikoreksi langsung. Ngomong gitu salah loh. Tapi entah gimana caranya, mereka berhasil menguasai tata bahasa. Ini misteri intelektual yang akan coba kita pecahkan bareng-bareng. Oke, mari kita mulai investigasi linguistik kita. Tersangka utamanya yang paling jelas, koreksi dari orang tua. Apa benar ini kuncinya? Jadi gimana caranya mereka belajar buat nggak bikin kesalahan kayak John donated the museum a painting? Logikanya sih pasti ada yang ngasih tahu mereka kan? Nah, ini asumsi kita semua. Kita mikir kalau ada anak ngomong yang salah, orang tuanya pasti langsung turun tangan dan benerin, ya kan? Itu penjelasan yang paling masuk akal. Tapi ternyata asumsi yang paling jelas itu salah. Penelitian selama puluhan tahun nunjukin kalau orang tua itu jarang banget mengoreksi tata bahasa anaknya secara langsung. Mereka lebih sering benerin fakta. Misalnya, kalau anak bilang itu anjing, padahal itu kucing, baru deh dibenerin. Coba deh kita lihat datanya langsung di slide ini. Sebuah studi oleh Hirsch-Pesek menemukan kalau orang tua emang lebih sering ngulangin ucapan anak yang salah tata bahasanya. Tapi lihat deh angkanya, cuma 20% dibanding 12%. Bedanya tipis banget kan? Sinyal kayak gini tuh berisik, nggak konsisten. Kalau seorang anak ngandelin ini buat belajar, bisa-bisa tata bahasanya malah jadi aneh. Jadi ini bukan sinyal yang bisa diandalkan. Oke, kalau bukan koreksi, terus apa dong jawabannya? Nah, ternyata petunjuknya itu tersembunyi di tempat yang nggak kita duga-duga, di dalam makna kata itu sendiri. Otak anak kan harus dapat informasi dari suatu tempat. Kalau bukan dari koreksi orang tua, berarti polanya pasti tersembunyi di dalam kalimat-kalimat yang mereka dengar setiap hari. Yuk kita lihat lebih dalam. Coba perhatiin dua kalimat ini. Give atau memberi, dan donate atau mendonasikan, itu kan sinonim ya. Keduanya bisa dipakai dalam struktur John, kata kerja, sebuah lukisan, kepada museum. Tapi anehnya cuma give yang bisa dipakai dalam struktur objek ganda seperti ini. Jelas ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar aturan di permukaan. Nah, ini dia prinsip semantik yang pertama. Gini loh bedanya, kalau Anda memberi seseorang sesuatu, orang itu langsung jadi pemilik barangnya. Tapi, kalau Anda mendonasi sesuatu ke museum, museum nggak secara instan memilikinya saat itu juga. Ada proses institusional dulu. Nah, otak anak-anak itu secara nggak sadar peka banget sama perbedaan makna yang super tipis ini. Contoh ini ngejelasinnya dengan pas banget. Seorang border atau anak kos itu kan manusia, dia bisa punya paket. Tapi border atau perbatasan itu kan lokasi, dia nggak bisa memiliki sebuah paket. Sekali lagi yang jadi penentu itu makna, bukan aturan tata bahasa yang abstrak. Oke, kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Coba lihat bagaimana mengubah tata bahasa juga bisa mengubah makna yang tersirat. Kalau Anda bilang memuat jerami ke gerobak, Anda cuma ngejelasin tindakannya. Tapi kalau Anda bilang memuati gerobak dengan jerami, Anda seolah-olah bilang kalau gerobaknya sekarang jadi penuh. Beda kan? Para ahli bahasa menyebut ini efek holisme. Otak anak itu secara otomatis menghubungkan struktur tata bahasa dengan tuntas atau tidaknya sebuah kejadian. Ini lapisan makna lain yang ngebantu mereka buat nggak bikin kesalahan. Mereka belajar kalau beda susunan kalimat bisa jadi hasilnya di dunia nyata juga beda. Nah,
Terus gimana caranya otak anak-anak ini ngatur semua detail makna yang rumit ini? Coba deh bayangin, ini tuh kayak klub-klub rahasia. Jadi, daripada ngapalin aturan buat tiap kata kerja satu persatu, itu kan capek banget ya. Anak-anak secara intuitif ngelompokin kata kerja ke dalam klub berdasarkan kemiripan maknanya yang sangat spesifik. Nah, semua anggota di satu klub biasanya ngikutin aturan main yang sama. Di sini kita bisa lihat beberapa klub ini beraksi. Ada klub memberi, kayak give dan pass, yang tindakannya terjadi seketika. Terus ada klub kepemilikan di masa depan, kayak promise, yang maknanya agak beda, ada jeda waktunya. Nah, makna yang super spesifik inilah yang nentuin siapa aja anggota klubnya dan gimana aturan mainnya. Dan gokilnya lagi, ada satu lapisan lagi di pola ini. Semacam jabatan tangan rahasia dari bunyinya. Kata-kata yang lebih pendek, bunyinya asli, kayak give dan tell, itu lebih mungkin masuk ke klub tertentu dibanding kata-kata yang lebih panjang dan kedengeran asing atau serapan, kayak donate dan report. Otak anak bahkan bisa nangkep petunjuk dari bunyi katanya. Luar biasa kan? Jadi apa artinya semua ini? Apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari semua teka-teki linguistik ini? Nah, ini dia intinya. Anak-anak bisa memecahkan paradoks Baker karena tata bahasa bukan lapisan aturan acak yang ditempel di atas kata-kata. Justru sebaliknya, kemungkinan tata bahasa sebuah kata itu tertanam di dalam maknanya yang paling dalam dan paling spesifik. Kutipan dari sumber kita ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ada hubungan yang bisa diprediksi antara apa makna sebuah kata dan gimana kata itu bisa dipakai dalam kalimat. Otak seorang anak itu dirancang untuk menemukan hubungan ini, bukan sekedar untuk menghafal aturan. Ini ninggalin kita dengan semua pemikiran yang, wow, kalau otak anak kecil aja bisa nemuin pola serumit ini dari data yang nggak sempurna, itu artinya otak kita dari lahir emang bukan kertas kosong. Kita udah dibekali alat yang canggih buat nemuin struktur di dunia ini. Jadi pertanyaannya, pola-pola tersembunyi apa lagi di luar bahasa yang sebenarnya terus-menerus kita temukan tanpa kita sadari?